Tuhan, ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Shalom, sahabat Kabar Baik Indonesia dimanapun berada, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali hari ini saya menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam kasih karunia rahmat Tuhan. Saya Pendeta Andreas Supriyadi kembali hadir membawa kabar baik hari ini buat kita semua, mengutip Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-41 sampai 42 yang berbunyi demikian. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Puji nama Tuhan. Sahabat Kabar Baik yang diberkati oleh Tuhan, kita hari-hari ini diperhadapkan dengan banyak pilihan. Kita diperhadapkan dengan begitu banyak model, penampilan, kepentingan, dan hal-hal yang lain. Sehingga dalam banyak hal mengaburkan fokus kita, sehingga kita kehilangan prioritas kita. Dan ujungnya tentu kegagalan atau kehancuran hidup kita. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah prioritas. Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup karena iman, dan pada akhirnya, pada waktunya Tuhan, kita akan menikmati berkat Tuhan. Kita tidak boleh kehilangan fokus, kita tidak boleh kehilangan arah, kita tidak boleh kehilangan prioritas. Pembacaan kita tadi menampilkan dua sosok wanita yang sama-sama cinta Tuhan. Satu Marta namanya, dan yang lain Maria namanya. Tentu kedua-duanya sah-sah saja. Tetapi menyikapi kedua pola wanita ini, merespon akan kasih karunia Tuhan, kedatangan dan kehadiran Tuhan dengan cara-cara yang berbeda. Dan tentu suka atau tidak suka, kita sependapat bahwa Tuhan lebih berkenan kepada apa yang dilakukan oleh Maria. Mengapa? Karena Maria, dia mengambil keputusan untuk memilih yang terbaik, yaitu diam, duduk di bawah kaki Tuhan. Itu prioritas yang penting yang diambil oleh Maria dan yang diakui oleh Tuhan, bahwa itu hal yang terbaik, itu hal yang terpenting. Ada beberapa catatan yang akan kita lihat. Bagaimana sebagai orang percaya kita mengambil prioritas hidup dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah porak-porandanya dunia, di tengah-tengah keanekaragaman dunia yang seringkali membingungkan, membuat arah kita tidak jelas, kehilangan fokus, dan akhirnya kita gagal meraih berkat Tuhan. Yang pertama, kita belajar dari Galatia 6 ayat yang ke-15. Sebab sunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan yang baru, itulah yang ada artinya. Sunat atau tidak bersunat ini mewakili kehidupan keagamaan bangsa Yahudi, orang-orang Israel. Dari ayat ini Paulus mengatakan sebenarnya bahwa di balik semua tatanan ibadah yang diatur dengan baik, yang diatur dengan hikmat, dan lain sebagainya, itu bukan satu-satunya hal yang benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena dalam praktek keagamaan orang Yahudi pada waktu itu tidak bermaksud mendiskreditkan mereka. Tentunya kurban yang mereka lakukan bersifat agamawi dan manusiawi, dan pada dasarnya mereka menghadap Tuhan hanya dengan bibirnya saja, sehingga mereka jauh dari kebenaran yang seharusnya menjadi jiwa dari peribadatan itu sendiri.
Ketika Tuhan mengajar lewat Paulus ini berkata, ciptaan yang baru, sebenarnya Paulus mengatakan bahwa ada nilai yang lebih baik daripada sekedar tata ibadah atau aturan agamawi, yaitu menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru, manusia yang diperbarui, yaitu serupa dan segambar dengan Kristus, yaitu karakter Kristus yang ditampilkan dalam keseharian anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Tegasnya apa artinya? Kita keluar masuk gereja, pelayanan dari tempat ke tempat yang lain, tetapi manusia yang lama yang mewarnai hidup dan kehidupan kita. Kita mewartakan tentang kebenaran, tapi tidak pernah menghidupi kebenaran. Kita mengkhotbahkan tentang kebaikan, tetapi kejahatan yang kita lakukan, dan lain sebagainya. Hari ini kita belajar yang penting dalam kehidupan kita, menjadi manusia yang baru, manusia yang akil balik, manusia yang memiliki karakter Kristus yang kita hadirkan di tengah-tengah dunia, menjadi garam dan terang dunia. Itu yang penting. Lebih penting dari semua tatanan ibadah-ibadah kita, yaitu perilaku yang mencerminkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Prioritas yang kedua yang menjadi fokus kita yang paling penting dalam kehidupan kita. Catatan dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-22. Mendengar hal itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Ini percakapan Yesus dengan orang muda yang kaya raya. Dia berkata, bagaimana supaya aku bisa selamat? Bagaimana supaya aku bisa diperkenan Allah? Tuhan berkata, lakukan hukum Taurat. Dia berkata, saya sudah lakukan semuanya. Tuhan berkata, ada satu hal lagi yang lebih penting daripada itu semua, yaitu jualah apa yang kau miliki, harta kekayaanmu yang banyak itu, jual bagikan orang-orang miskin dan ikut aku. Akhir cerita ini, anak muda yang kaya raya ini gagal. Dia lebih sayang kepada harta miliknya dan tidak menepati apa yang Yesus katakan kepadanya. Artinya kita belajar orang muda ini dia lebih mengasihi harta kekayaannya daripada ketaatannya kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mengiring Tuhan, mendapatkan perkenan Allah, bukan sekedar mengumpulkan kekayaan, kemudian kita bisa menolong orang lain, menolong gereja dan sebagainya, walaupun itu sah-sah saja. Tetapi hal yang paling penting, Tuhan mau ketaatan kita kepadanya itu lebih berharga, lebih mulia dari semua hal yang kita miliki dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan berkata kepada pemuda ini yang memiliki harta banyak, jualah itu semua dan ikut aku. Hari ini kita bisa belajar. Mungkin kita nggak punya kekayaan, tapi kita punya sesuatu yang kita bangga-banggakan, yang kita uri-uri, yang kita pegang erat-erat, yang kita genggam kuat-kuat, melebihi dari kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Itulah yang harus kita tinggalkan. Mungkin itu hobi kita, mancing kita, mungkin itu hobi kita, membaca buku dan lain sebagainya, kesenangan-kesenangan yang lain yang kita miliki. Itu yang harus kita belajar meninggalkannya dan kita kembali ke intim dengan Tuhan, taat kepada Tuhan. Itu yang prioritas dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang bisa menyenangkan hati Bapa selain kita meninggalkan seluruh kehidupan kita yang lama. Kita meninggalkan masa lalu kita dan kita hidup dalam perspektif yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Satu hal lagi yang menjadi hal yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu dari Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saya membaca dari kutipan Alkitab terjemahan lama. Hai saudara-saudaraku, aku tiada mengira diriku sudah berpegang itu, tapi satu perkara ku buat. Aku melupakan segala perkara yang di belakang serta meregangkan diriku kepada yang di hadapanku. Paulus dalam Filipi 3:13 menyatakan bahwa dia rela meninggalkan semuanya. Dia meninggalkan nama baiknya, nama besarnya, status sosialnya, guru agama, Sanhedrin, pemimpin bangsa dan sebagainya. Semua ditinggalkannya, termasuk fasilitas sosial yang dia punya. Dia tinggalkan demi mengarah ke depan, yaitu pengiringan akan Tuhan.
satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita harus rela meninggalkan masa lalu kita dan kita maju ke depan, meraih masa depan bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang penting. Kegagalan kita meraih berkat Tuhan karena seringkali kita berpaling ke belakang. Kita ingat cerita istri Lot, dia seharusnya diberkati oleh Tuhan, tapi karena dia menoleh ke belakang, dia gagal memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Hari ini, sahabat Kabar Baik yang diberkati Tuhan di mana saja, mari kita belajar mengarahkan diri kita ke depan. Masa lalu sesuatu yang harus kita tinggalkan dan kita fokus ke depan, karena di sana kita akan menemukan janji Allah, di sana kita akan menemukan kemenangan Tuhan, di sana kita akan menemukan bagaimana perkara-perkara Allah dinyatakan, yang besar dinyatakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Sekian, shalom, Tuhan memberkati sahabat Kabar Baik dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Amin.